Babak 951, pertempuran aktual di Abyss. Long Yuksue terus berbicara ketika mereka berjalan. Pasukan pangkalan di sini diganti sebulan sekali. Pasukan kita memiliki total 10 batalion di bawah komandonya. Setiap batalion memiliki sekitar 1.500 orang. Ini adalah unit tempur. Dinas rahasia kami dianggap sebagai unit pendukung tempur. Jadi kami tidak dihitung. Anggota staf yang tersisa adalah bagian dari kru dukungan dan penelitian yang berjumlah sekitar 10.000 orang. Kekuatan total kami selalu antara 25 dan 30.000. Seorang anggota baru seperti kamu juga seorang petugas cadangan jika kamu bergabung dengan unit tempur. Kami telah mengumpulkan ribuan tahun pengalaman untuk memungkinkan kami mengurangi kematian kami dibandingkan dengan hari-hari itu. Umumnya, rekrut baru akan menjalani 1 tahun tugas cadangan setelah 1 bulan pelatihan khusus. Hanya rekrutan baru yang lulus tugas cadangan yang diizinkan untuk benar-benar bergabung dengan medan perang garis depan. Situasi Anda sedikit istimewa. Anda dipindahkan ke Secret Service karena kemampuan luar biasa Anda. Tetapi ini berarti Anda harus membiasakan diri dengan pertempuran melawan makhluk abisal. Keduanya melewati 3 pos penjagaan lagi yang dijaga sebelum mereka akhirnya memasuki lorong abisal yang sebenarnya. Pencahayaan di depan tidak lagi sama. Tampaknya seolah-olah cahaya redup menembus lorong. Ini adalah cahaya dari sisi lain dari bagian abisal. Kita berada di lorong kelas C. Jadi kurasa kita tidak akan menemukan makhluk abisal yang terlalu kuat. Anda harus bisa mengatasinya. Menghadapi makhluk nyata tidak sama dengan melawan mereka selama ujian. Pernahkah Anda dalam pertempuran dengan binatang buas nyata? Kurasa tidak, kan? Mungkin Anda telah berpartisipasi dalam beberapa kompetisi. Namun, ingatlah bahwa ini adalah situasi hidup dan mati ketika Anda melawan makhluk abisal. Anda sama sekali tidak diizinkan untuk bertindak dengan murah hati. Selain itu, Anda harus selalu memberikan pukulan telak. Ini bukan latihan. Meskipun Tang Wulin memang diberkahi secara alami, dia juga membuat dirinya sangat kuat. Dalam pandangan Long Suyue, banyak orang jenius seperti dia tidak bisa beradaptasi setelah tiba di tentara Dewa Darah karena kehidupan di benua selalu damai. Tidak ada kesempatan bagi Tuan Jiwa untuk benar-benar terlibat dalam pertempuran nyata. Di sisi lain, itu adalah perang antara manusia dan makhluk abisal di sini. Dan itu bukan lelucon. Karena itu, dia mengingatkan Tang Wulin berulang kali. Jadi dia akan menganggap ini serius dan tidak menjadi sombong. Orang yang sombong biasanya akan mati dengan cepat. Tang Wulin tidak banyak menjelaskan. Hanya mengangguk setuju. Mereka terus maju sejauh 1 kilometer lagi. Menurut perhitungan Tang Wulin, mereka sudah berjalan sekitar 7 hingga 8 kilometer setelah memasuki tempat ini. Energi aneh berfluktuasi di dalam lorong abisal seolah-olah lorong itu adalah bidang spasial bukannya terbuat dari batuan padat dan tanah. Ini juga bisa menjadi alasan mengapa pesawat abisal tidak dapat terhubung ke tempat lain. Seolah-olah pesawat abisal menggunakan tabung untuk menembus ruang ke dunia benua Douluo. Dan makhluk abisal hanya bisa merangkak ke dunia melalui tabung ini. Sekarang tabung utama sudah disegel. Mereka hanya bisa mencari cabang lain dan mencari cara untuk masuk sebelum mencoba untuk membuka tabung utama. Bersiaplah untuk bertarung. Long Yuksue berteriak dengan suara yang dalam. Dan dengan kilatan cahaya, senjata jiwa muncul di tangan mesianya. Tampaknya itu adalah senjata api besar sepanjang 2 meter. Dengan tubuh ramping. Laras senapan itu terutama panjang. Tapi masih sedikit lebih halus daripada laras senapan cepat yang diperbaiki Tang Wulin tempo hari. Tang Wulin merasakan bahwa fluktuasi energi yang tersembunyi di dalam senjata begitu mengerikan sehingga bahkan ia merasa terancam meskipun pertahanannya kuat. Sikap Long Yuksue berubah sekaligus ketika dia memegang senjata api jiwa. Dia tidak lagi sedingin es seperti sebelumnya. Auranya telah benar-benar menghilang dan bahkan rasa bahaya yang memancar dari senjatanya lenyap segera setelah itu. Seolah-olah seluruh orangnya menyatu di udara. Namun, dia jelas-jelas berdiri di sana di depan matanya. Tang Wulin tidak bisa tidak mengagumi kemampuannya untuk menyembunyikan auranya. Sepanjang waktu, Tang Wulin sebenarnya tidak belajar tentang kemampuan Long Suyue. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa basis kultivasinya sekitar 5 cincin. Tang Wulin berasal dari Akademi Shrek.
dan dia selalu bisa mengalahkan lawannya. Oleh karena itu, dia berasumsi bahwa kemampuan bertarung Long Yuxue tidak pernah mungkin menang atas kemampuannya. Namun, pada saat yang tepat, dia mulai ragu ketika dia melihat Long Yuxue berdiri di sana dengan senjata api jiwa di tangannya. Long Yuxue seharusnya lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dan dia pasti bisa mencapai peringkat utama dengan mengandalkan kekuatannya. Kecepatan Long Yuxue meningkat segera setelah dia mendapatkan senjatanya. Dia menyentuh tanah dengan ujung jari kakinya saat dia bergerak maju dengan cepat tanpa membuat suara. Ada tempat yang mirip dengan simpul di setiap bagian alternatif dari bagian abisal. Sementara lokasi seperti makam paling menguntungkan untuk pertempuran. Long Yuxue tiba-tiba berhenti setelah melewati simpul lain. Dia melirik instrumen di tangannya dan kemudian membuat isyarat tangan menandakan Tang Wulin untuk diam. Bagian belakang senjata jiwanya ditempatkan di atas bahu mini mecha sementara tangannya mendukung senjata. Dia berdiri dengan kuat di tanah sementara auranya semakin pudar. Sampai rasanya seperti bahkan napasnya telah berhenti. Dia berdiri di sana seperti patung. Tiba-tiba, Long Yuxue bergerak. Tubuhnya sedikit berubah sementara senjata api di tangannya langsung menembakkan cahaya abu-abu. Sinar bergerak dengan kecepatan yang tidak bisa ditangkap oleh mata telanjang seseorang. Bahkan mata setan ungu Tang Wulin hanya bisa melihat dengan tidak jelas bahwa ada bayangan abu-abu yang menghilang begitu melintas. Lampu kilat hilang, dan Tang Wulin tertegun sejenak. Teriakan menusuk tiba-tiba keluar dari kejauhan. Makhluk yang abu-abu hitam berdiri di kegelapan. Tang Wulin bisa melihat bahwa itu mirip dengan kadal. Itu benar-benar hitam keabu-abuan dengan duri seperti kait yang tumbuh keluar dari tubuhnya. Salah satu matanya sudah buta dari tembakan. Tubuhnya berputar beberapa kali saat menjerit sebelum berubah menjadi kepulan asap abu-abu yang menghilang ke udara. Asap abu-abu melesat ke arah bagian dalam gua abisal. Itu adalah makhluk abisal. Tubuh Tang Wulin bergerak cepat dan dia melindungi dirinya sendiri di depan Long Yuxue. Sayap di punggungnya tertutup saat dia menarik baju perangnya dan mengeluarkan tombak naga emasnya. Hati-hati. Suara dingin Long Yuxue terdengar di telinganya. Jangan khawatir. Tang Wulin mengarahkan tombak naga emas ke depan saat ia berlari maju dengan langkah besar. Sepertinya ada lebih banyak spesies makhluk abisal daripada yang dia bayangkan. Dia belum pernah melihat spesies sebelumnya. Namun, dia bisa mengatakan bahwa itu adalah makhluk abisal yang terampil menyembunyikan dirinya yang dikenal sebagai Devor Lizard melalui kelasnya dengan Long Yuxue. Makhluk itu bertahan hidup dengan melahap kekuatan hidup makhluk lain. Itu berasal dari klan besar makhluk abisal. Kekuatan-kekuatan dari klan ini bisa mencapai peringkat spesies Momei. Selain itu, mereka datang dalam jumlah besar dengan pangkat tidak merata. Mereka memiliki pertahanan yang sangat tinggi. Tetapi kelemahan mereka adalah mata mereka. Hus, hus, hus. Sementara itu, beberapa sosok bergegas ke arah mereka seperti kilat. Mereka adalah beberapa kadal melahap lagi karena spesies ini hidup berkelompok. Kadal di barisan depan terbunuh sehingga para sahabat di belakang akan maju ke depan. Tombak naga emas di tangan Tang Wulin bergetar ketika ribuan tombak energi memenuhi seluruh gua. The Devor Lizards semuanya diselimuti cahaya. Puff, puff, puff. The Devor Lizards secara bertahap ditusuk oleh Golden Dragon Spear satu demi satu dengan serangkaian bunyi lembut. Orang hanya bisa melihat aliran kabut abu-abu setelah Golden Dragon Spear menembus tubuh Devor Lizards karena kecepatan tinggi. Kali ini, kabut asap tidak berhasil melarikan diri tetapi tersedot ke tombak naga emas dan dimasukkan ke dalam tubuh Tang Wulin. Yang mengejutkan, dia menyerap energi murni setelah disaring oleh Golden Dragon Spear. Tang Wulin menyipitkan matanya saat ia segera menyadari. Setelah makhluk abisal ini terbunuh, sebagian besar energi dari tubuhnya akan diambil kembali oleh jurang maut. Dengan demikian, jurang itu mampu dilahirkan kembali bahkan setelah begitu banyak makhluk abisal terbunuh. Pada saat yang sama, dia sudah membuktikan bahwa dia benar-benar bisa menyerap energi makhluk abisal melalui Golden Dragon Spear-nya dengan terlibat dalam pertempuran kehidupan nyata. Energi dari Devor Lizards ini sangat kecil sehingga pengaruhnya terhadapnya dapat diabaikan. Tapi tetap saja bermanfaat baginya untuk mengakumulasinya perlahan-lahan. Banyak yang sedikit membuat Mikle.
Jadi itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Bab 952, mengumpulkan poin merit. Betapa menyia-nyiakannya jika dia hanya bergantung pada harta surga dan bumi untuk meningkatkan atribut fisiknya. Memegang senjata api. Long Yuksue segera lega ketika dia melihat bahunya yang lebar sementara dia membunuh Devor Lizards terus di belakang punggungnya. Dia tidak takut meskipun dia terlibat dalam pertempuran nyata. Tampak jelas bahwa dia tidak kekurangan pengalaman pertempuran. Itu mengesankan. Tang Wulin melirik gelang Dewa Darah dan memperhatikan bahwa ia dianugerahi 30 poin pantas karena membunuh 3 Devor Lizards. Jelas bahwa jumlah poin jasa yang diberikan untuk membunuh Devor Lizard jauh lebih tinggi dari itu untuk kelelawar cakar 4. Ketika Tang Wulin terus berjalan maju, Devor Lizards datang menerkamnya satu demi satu. Tetapi semua berakhir sebagai poin prestasi dan energi untuknya. Mereka melewati bagian lorong yang panjangnya sekitar 50 meter. Tang Wulin berjalan di depan dan membunuh lebih dari 40 Devor Lizards. Menerima ratusan poin jasa. Ini bisa dianggap sebagai jackpot pertama yang dia dapatkan. Mengikuti di belakangnya, Long Yuksue semakin terkejut saat dia mengamatinya. Kapasitas bertarung yang ditampilkan Tang Wulin saat dia bertarung dengan Devor Lizard adalah ekstrim. Selain itu, dia tidak pernah menusuk mata Devor Lizard, yang merupakan titik lemahnya. Tetapi hanya mengenai kepalanya. Kepala Devor Lizard sekeras paduan. Tapi rasanya seperti tahu lembut ketika ditusuk oleh tombak naga emas. Bahkan tidak memiliki peluang. Dia sangat efektif dalam pertempuran jarak dekat. Ketika keduanya tiba di simpul kedua dari bagian itu, Long Yuksue secara bertahap tumbuh lebih nyaman. Node itu sedikit lebih besar dari yang sebelumnya. Ada sebuah gua sekitar 50 meter jauhnya di mana energi melonjak intens di ruang sekitarnya. Tang Wulin baru saja berjalan ke pintu masuk gua ketika dia melihat sepasang mata abu-abu putih yang dipenuhi keheningan yang mematikan. Itu adalah Devor Lizard dengan tubuh besar yang lebih dari 10 kali lebih besar dari Devor Lizard sebelumnya. Tubuhnya lebih dari 7 meter dan seluruhnya tertutup sisik abu-abu tebal. Sisik-sisik itu terus-menerus membuka dan menutup mengikuti irama napasnya sambil melepaskan kabut kelabu samar. Hati-hati. Ini adalah Devor Lizard yang lebih besar dari level yang jauh lebih tinggi. Kabut yang menyembur darinya terus berubah dan bisa berbentuk senjata atau baju perang. Lakukan yang terbaik untuk tidak membiarkannya mendekati Anda. Long Yuksue mengingatkannya dengan suara yang dalam. Sosok Tang Wulin melintas saat ia maju ke depan dengan tombak naga emas di tangannya yang menunjuk lurus ke depan. Sementara itu, dia melepaskan tubuh naga emasnya dan sisik naga emas benar-benar menutupi dirinya. Sepasang telapak tangannya berubah menjadi cakar naga emas saat cahaya keemasan berkilauan di matanya. Devor Lizard yang besar mengeluarkan raungan dalam saat kabut yang menyembur keluar dari sisiknya tiba-tiba berubah lebih tebal. Kabut melonjak ke depan dengan cepat dan tiba-tiba memadat saat tombak naga emas Tang Wulin menghantamnya. Itu menembus tombak tepat pada waktunya. Tang Wulin merasa tombak naga emasnya berubah lebih berat seolah-olah itu telah tenggelam ke lumpur yang dalam. Pada saat yang sama, kabut tebal abu-abu masih melonjak ke arahnya terus-menerus seolah-olah berusaha untuk menelannya sepenuhnya. Terdengar gemuruh hebat. Dan Devor Lizard berskala besar berteriak marah sementara kabut tebal segera menghilang. Mendengar suara gemuruh, tubuhnya yang besar terhempas begitu saja. Tanpa perlu melihat, Tang Wulin tahu bahwa Long Yuksue membungkus tangan kanannya dengan senjata api. Tutup untuk memblokir musuh dan bunuh mereka dari kejauhan. Ini adalah prosedur pertempuran standar untuk tentara. Tang Wulin mengangkat tangan kirinya dan melambai untuk menandakan bahwa dia baik-baik saja. Dia mengguncang tombak naga emas yang dipegangnya sekali dan cahaya keemasan meledak. Kabut abu-abu telah meledak ketika Golden Dragon Spear menusuk kepala Devor Lizard dengan cahaya keemasan berkilauan di sekitarnya. Sekaligus, semburan energi masuk ke tubuhnya. Itu jauh lebih tebal dari itu sejak dia membunuh Devor Lizard biasa. The Devor Lizard memudar segera setelah itu. Dan kabut abu-abu menghilang dari pandangannya. Seperti yang diharapkan. Ini adalah tempat yang bagus untuk bercocok tanam. Tang Wulin memuji di hatinya. Long Yuksue tiba di sisinya. Hati-hati dan jangan terburu-buru.
Anda tidak dapat menilai makhluk abisal dengan pemikiran konvensional. Kadang-kadang lawan yang tampak lemah bagi kami dapat menyebabkan banyak masalah. Tang Wulin mengangguk dan berkata, tapi tidak perlu bagimu untuk menyerang begitu cepat. Belum terlambat untuk menyerang ketika kamu yakin bahwa aku dalam bahaya. Long Yuksue mencibir. Kamu tidak menghargai perbuatan baik. Tang Wulin tidak bisa menahan senyum. Secara alami, dia bisa mengatakan bahwa Long Yuksue sangat kompetitif. Dan dia bermaksud membandingkan dirinya dengan dia. Dia melirik gelang darah dewa. Poin prestasinya telah meningkat 50 sekali lagi. Tang Wulin merasa bahwa ada sedikit makhluk abisal di lorong kecil ini. Mereka terus maju ke bagian selanjutnya. Namun, Tang Wulin tiba-tiba merasakan bahaya sesaat sebelum dia akan masuk. Dia memiliki kekuatan spiritual peringkat spirit abis. Sehingga persepsinya lebih akut daripada orang biasa. Dia menyerang dengan tombak naga emasnya tanpa ragu sedikit pun. Dengan raungan yang dalam, naga emas meledak dari tombak naga emas dan berputar ke atas. Itu adalah naga emas melambung ke surga. Meskipun itu dilakukan dengan tergesa-gesa, Tang Wulin berhasil mengerahkan lebih dari 70% kekuatannya karena kemahirannya dengan naga emas terbang ke surga. Boom! Mendengar suara gemuruh yang keras, sesosok makhluk meluncur ke kedalaman lorong. Tang Wulin hanya bisa melihat sepasang mata merah darah. Dalam sekejap, dia memimpin muatan ke lorong. Tang Wulin telah melepaskan tubuh naga emasnya. Jadi matanya bersinar seolah-olah mereka telah dialiri listrik. Setelah memasuki lorong itu, dia bisa dengan jelas melihat bahwa itu adalah makhluk yang sangat aneh. Tubuh makhluk itu tampak dalam bentuk daun dan memiliki 6 cakar. Dia segera menemukan bahwa ini adalah demon bercakar 6 yang Long Yuksue sebutkan adalah spesies binatang buas yang sangat terampil dalam menyembunyikan diri dan menyerang musuh-musuhnya dengan menyelinap ke arah mereka. Demon 6 cakar memiliki pertahanan yang relatif kuat. Meskipun itu dihancurkan oleh tombak Tang Wulin, tetapi itu tampaknya tidak terluka parah. 6 cakarnya yang panjang dan tajam menusuk langsung ke tanah. Segera setelah itu, hamparan besar paku yang diatur rapi bosan keluar dari bawah kaki Tang Wulin. Meskipun mereka terlihat ramping, setiap lonjakan sangat tajam dan memancarkan udara yang mematikan. Ujung paku memiliki aura yang sangat merusak. Boom, boom, boom. Ada serangkaian ledakan keras. Dan murid iblis 6 cakar tiba-tiba mengerut di kejauhan. Targetnya masih berdiri di sana meskipun terkena serangannya. Dan ledakan itu adalah suara paku yang pecah. Tang Wulin bahkan tidak berusaha menghindar atau bersembunyi karena tidak ada duri yang bisa menembus tubuh naga emasnya. Tang Wulin mengejek dengan dingin saat dia tiba-tiba menginjak kaki kanannya ke tanah. Dengan ledakan keras, semua paku di tanah di sekitar tubuhnya hancur dan demon 6 cakar dihancurkan. Dengan kilatan emas, tombak naga emas di tangannya terbang keluar dan menusuk setan itu. Cahaya emas melonjak keluar dari tombak naga emas. Ketika kembali ke tangannya sekali lagi, itu mentransmisikan energi ke Tang Wulin dan tubuhnya menyerapnya. Melihat tombak naga berujung ganda di tangannya, Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan kagum di hatinya. Kemampuannya untuk bertarung menjadi tak terduga dan pantang menyerah karenanya. Energi itu tidak hanya mengisi kembali kekuatan esensi darahnya tetapi juga kekuatan jiwanya. Setiap pertempuran mempersiapkannya untuk yang berikutnya. Tang Wulin tidak lagi merasa itu adalah tugas yang menyakitkan baginya untuk bergabung dengan tentara Dewa Darah lagi. Sebaliknya, itu adalah kesempatan yang dikirim surga untuknya. Long Yuksue memasuki gua tepat pada waktunya untuk melihat tombak naga emas Tang Wulin menghancurkan iblis 6 cakar. Meskipun dia mampu berurusan dengan demon 6 cakar, dia lebih terampil dalam serangan jarak jauh. Jadi dia harus menembak dari jauh. Di sisi lain, demon 6 cakar memiliki pertahanan yang sangat kuat. Jadi itu hanya mungkin untuk membunuhnya setelah terlibat dalam pertempuran untuk sementara waktu. Long Yuksue memberi Tang Wulin acungan jempol saat dia bertanya, "Bagaimana perasaanmu?" Tang Wulin berseri-seri dengan gembira. Sebenarnya tidak terlalu dekaden. Long Yuksue memutar matanya ke arahnya. Apa lagi yang kamu inginkan jika ini masih tidak cukup mewah untukmu? Saya sudah memperingatkan Anda bahwa yang arogan mati paling cepat. Jangan terlalu sombong.
Ada banyak orang jenius di ketentaraan. Tetapi orang jenius sejati adalah yang selamat. Aku mengerti. Mari kita lanjutkan. Tang Wulin dengan bersemangat berjalan maju. Long Yuksue mengikuti di belakangnya. Dia tidak bisa menahan perasaan kaget ketika dia melihat bahunya yang lebar, tinggi dan lurus ke belakang. Seragam putihnya dan stafnya yang panjang dan keemasan. Dia berpikir bahwa anak lelaki ini menyerupai kekasih masa depannya yang dia bayangkan berkali-kali di masa lalu. Meski begitu, dia juga mengingat kata-kata ayahnya. Dia benar-benar tak tertandingi. Tetapi dia juga menanggung semua bebannya sendiri. Dia sebenarnya berharap bahwa dia bisa kurang menonjol. Secara alami, Tang Wulin tidak menyadari pikiran Long Yuksue. Dia terus menyerang dan membunuh makhluk abisal sambil mendapatkan manfaat dari pengalaman itu. Bergerak maju dalam langkah besar, Tang Wulin merasa sangat termotivasi untuk bertarung. Dia mengandalkan Purple Demon Eyes untuk mengamati dan rasa tajamnya dari kekuatan spiritual untuk mempersepsikan. Dia berhasil membunuh makhluk abisal yang tak terhitung jumlahnya secara berurutan. Dan meskipun dia hanya menyerap sedikit energi, itu masih baik untuknya. Mengisi kembali energi yang telah dia konsumsi dalam pertempuran bukanlah masalah. Butuh waktu yang lebih lama daripada sebelumnya untuk sampai di simpul berikutnya karena makhluk abisal yang dia temui di sepanjang jalan jauh lebih kuat daripada Devor Lizards yang dia hadapi di awal. Bab 953, Gold Song melepaskan kekuatannya. Ada cahaya di ujung terowongan. Tetapi ketika Tang Wulin mencapainya, dia tidak terburu-buru untuk keluar. Sebaliknya, dia berhenti. Node ini jelas jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Namun, aura yang mencapainya sekarang membuatnya tidak punya pilihan selain berhenti di jalurnya. Meskipun rompi siluman Tang Wulin telah menutupi auranya sendiri, begitu ia muncul, banyak kegiatan Qi diarahkan ke arahnya. Setidaknya ada 100 makhluk abisal di simpul ini. Ada puluhan spesies. Itu adalah situasi yang sangat berbeda dibandingkan ketika hanya ada satu Devor Lizard yang sangat besar. Ada begitu banyak dari mereka. Jantung Tang Wulin menjadi dingin. Long Yuksue sudah di belakangnya. Jangan mundur dulu. Hati-hati. Jika perlu, gunakan peralatan Anda. Tang Wulin mengangguk. Memegang tombak naga emas. Dia menjaga mulut gua. Dia tidak harus mengambil inisiatif untuk menyerang. Karena makhluk-makhluk abisal di simpul yang menyadari keberadaan mereka sudah menyerang mereka. Makhluk pertama yang bergegas keluar adalah beberapa kadal Devor yang terdekat dengannya. Mereka sama sekali tidak kecil. Dan sisik mereka terus mengepak ke atas dan ke bawah. Kabut keabu-abuan yang lebat keluar dari mereka dan melonjak ke arahnya. Tang Wulin tersenyum sedikit. Dia mulai memutar tombak naga emas di tangannya. Dan itu dengan cepat berubah menjadi perisai yang bersinar. Kekuatan esensi darahnya yang luar biasa meledak saat berputar Golden Dragon Spear. Itu berhembus melawan kabut kelabu sehingga tidak bisa mendekati mereka. Pada saat yang sama, dia menginjak tanah dengan kaki kanannya. Memicu naga emas mengejutkan bumi. 3 kadal Devor yang terdekat dengannya sangat terguncang sehingga tubuh mereka menjadi kaku. Meskipun ketiga kadal ini tidak terbunuh oleh tombak naga emasnya. Dan ketika tubuh mereka hancur, mereka berubah menjadi apa-apa selain udara dan tombak yang berputar menghisap mereka ke dalam dirinya. Ini mungkin karena gelombang kejut esensi darah yang kuat yang dikeluarkan oleh tombak naga emasnya atau mungkin ketiga kadal Devor ini terlalu dekat dengan Tang Wulin ketika mereka dihancurkan. Mereka berubah menjadi energi dan melonjak ke tubuh Tang Wulin. Ini adalah anugerah yang tak terduga. 8 naga emas terbang keluar dari tubuhnya satu demi satu. Gempa susulan membuat Devor Lizards terbang. Mulut gua yang mereka jaga tidak bisa ditembus. Ledakan, ledakan. Boom. 3 tembakan dilepaskan. Dan 3 Devor Lizards sepertinya bola matanya meledak satu persatu. Meskipun mereka tidak mati, mereka masih terluka parah. Itu Long Yuksue di belakang Tang Wulin. Menunjukkan kekuatannya. Untuk penyerang jarak jauh. Itu pasti ideal untuk memiliki kapal tanker yang kokoh dan dapat diandalkan di depan. Kemampuan tanking Tang Wulin tidak diragukan lagi sangat andal. Kawanan makhluk abisal lainnya bergegas menghampirinya. Sebagian besar dari mereka adalah iblis 6 cakar. Berjumlah sekitar 20.
Setan tidak mendekatinya. Sebagai gantinya, mereka menusukkan cakarnya ke tanah. Dan paku-paku besar bergerak ke Tanggulin. Paku-paku ini dapat melewati target mereka. Dengan kata lain, Long Yuksue di belakang Tanggulin juga tidak aman. Tidak apa-apa. Serahkan padaku, teriak Tanggulin. Dia menginjak tanah dengan kaki kanannya lagi. Itu adalah bidikan lain naga emas mengguncang bumi. Karena semua paku hancur. 20 atau lebih iblis 6 cakar jauh semua dikirim terbang dari dampak serangan Tanggulin. Sinar cahaya keemasan melesat keluar dari tubuh Tanggulin ke arah depan secepat kilat. Tampaknya telah mencapai dimen 6 cakar pertama dalam sekejap. Cahaya keemasan menyala dan cahaya keemasan yang tak terhitung naik dari tanah. Setiap balok menyerupai stalagmit. 20 atau lebih iblis 6 cakar mundur. Tak lama setelah itu, sosok emas tiba-tiba bergetar dan menyerang seperti cambuk panjang. Dengan serangkaian gebrakan, iblis-iblis itu hancur dan berubah menjadi energi tipis. Sinar cahaya emas lain turun dari langit dan tertanam di tengah kelompok 6 cakar setan. Semburan energi mereka tidak memiliki cara untuk melarikan diri karena mereka semua tersedot ke dalam cahaya keemasan. Cahaya yang pertama kali ditembakkan mengungkapkan tubuhnya. Dan itu adalah ular emas yang luar biasa dengan fitur yang membedakan. Itu ditutupi sisik emas berbentuk berlian. Jika seseorang melihat dari dekat, orang dapat melihat bahwa sisik-sisik ini persis sama dengan yang tumbuh di tubuh Tanggulin. Panjangnya sudah lebih dari 6 meter. Atribut yang paling tidak biasa adalah ada 2 benjolan samar di kepalanya yang menyerupai tanduk yang sedang tumbuh. Kepalanya juga terlihat berbeda dari ular biasa. Itu lebih mirip seekor naga. Itu sangat cepat. Serangan barusan tidak diragukan lagi adalah perbuatannya. Itu jiwa roh, kata Long Yuksue dengan kaget. Sungguh jiwa roh yang kuat. Meskipun Dimen 6 cakar tidak terlalu kuat di antara makhluk abisal, tidak ada makhluk lemah di antara makhluk abisal juga. Setan 6 cakar ini berspesialisasi dalam pertahanan. Namun, di bawah cambuk ular emas besar itu, mereka tampaknya telah dihancurkan dengan satu cambukan ular emas besar itu. Tanpa ragu, ular emas besar ini adalah jiwa roh pertama Tanggulin, Goldsong. Goldsong tumbuh selaras dengan Tanggulin. Meskipun itu berasal dari keluarga ular, di bawah makanan konstan keturunan Raja Naga Emas, itu tampaknya telah tumbuh lebih dan lebih seperti seekor naga. Karena itu adalah roh-roh pertama Tanggulin. Ia menghabiskan banyak waktu bersamanya. Meskipun alam tidak ramah padanya dan pernah dianggap cacat, ini juga berarti bahwa itu seperti kanvas kosong. Setelah cukup dipelihara oleh garis keturunan Raja Naga Emas, itu tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Itu bisa menggunakan semua keterampilan jiwa rumput Blue Silver Tanggulin dan bahkan beberapa kemampuan esensi darahnya. Sebenarnya, 3 tahun Tanggulin menghabiskan mengubur naga di Dragon Valley adalah tempat Goldsong dibangun kembali. Tanggulin dipelihara oleh roh naga di sana setiap hari. Dan tentu saja, itu sama untuk Goldsong. Garis keturunannya telah mengalami perubahan total. Pada awalnya, Tanggulin tidak menyadari hal ini. Namun, dia mulai memperhatikan setelah melepaskannya beberapa kali. Kekuatan tempur Goldsong jauh lebih kuat dari sebelumnya. Itu menuai lebih banyak manfaat daripada Overlord Dragon. Karena masalah Tanggulin dengan basis budidayanya sendiri, durasi yang dia bisa panggil naga Overlord terbatas. Dengan bertambahnya basis kultivasinya, waktu yang bisa dipanggil diperpanjang. Namun, itu berbeda untuk Goldsong, yang praktis tidak memiliki batasan untuk pemanggilan. Ini karena Goldsong sangat cocok dengannya. Seperti perpanjangan tubuhnya sendiri. Sekarang, Goldsong telah muncul, berjemur di udara yang mulia. Bagaimana bisa Long Yuksue tidak kaget? Goldsong bergerak dengan cepat dan meluncurkan serangan lain. Ini merilis Blue Silver Impaling Arai lagi. Gelombang besar duri emas menyebar keluar. Sejumlah besar makhluk abisal yang menyerbu berhenti di depan Blue Silver Impaling Arai. Goldsong bergerak cepat dan mahir. Kekuatannya terhubung langsung ke Tanggulin. Seperti cambuk, ia menyerang makhluk abisal, menghancurkan mereka dengan setiap serangan. Pada saat yang sama, itu juga terhubung secara mental dengan Tanggulin. Ketika itu telah menghancurkan semua makhluk abisal ini,
Mereka semua meledak di dekat tombak naga emas. Oleh karena itu, sebagian besar energi dimakan oleh tombak. Hanya beberapa dari 100 makhluk abisal yang berhasil mencapai mulut gua. Sebagian besar dari mereka dibunuh oleh Goldsong. Mulut Long Yuxue menganga ketika dia menyaksikan semua ini. Dia juga seorang guru jiwa. Dan dia memiliki jiwa rohnya sendiri. Namun, dibandingkan dengan jiwa roh orang ini sebelum dia, jiwa rohnya sendiri hanyalah sampah. Ini terlalu kuat. Bagaimana jiwa roh orang ini bisa mencapai tingkat seperti itu? Dia bahkan tidak yakin apakah dia akan cocok untuk roh-roh ini jika dia melawannya 1 lawan 1. Pada akhirnya, pembersihan selesai. Tang Wulin mengangkat tangannya dan memanggil tombak naga emas kembali ke genggamannya. Itu meneruskan energi yang diserapnya. Pusaran esensi darahnya dan pusaran kekuatan jiwanya meningkat pada saat bersamaan. Kristalit di dalamnya juga meningkat dengan jelas. Tang Wulin mengerti bahwa inti jiwanya dan inti keturunannya selangkah lebih dekat dengan kelahiran. Dengan kemajuannya saat ini, dia jauh lebih dekat untuk menyelesaikannya selama dia berhasil membunuh beberapa makhluk abisal. Bab 954 Abyssal Tide. Long Yuxue menghela nafas. Bahkan jika dia memiliki peleton, membersihkan tempat makhluk abisal ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Namun, Tang Wulin hanya mengandalkan jiwa rohnya dan mencapai hal itu dalam waktu yang singkat. Itu melampaui keyakinan. Seberapa kuat kekuatannya. Sampai sekarang, dia bahkan belum menggunakan armor tempurnya untuk bertarung. Bukankah itu berarti dia akan lebih menakutkan jika dia memakai baju perangnya? Tang Wulin melompat ke simpul. Dia tidak menarik Goldsong. Sebaliknya, dia menekan ke depan dengan cepat. Dia mencapai terowongan berikutnya dan masuk dengan cepat. Goldsong seperti mata Tang Wulin. Apa yang dilihatnya? Tang Wulin secara alami juga bisa melihat. Cahaya menyala di terowongan dan Goldsong sudah ada di dalam. Yang mengejutkan adalah interior terowongan itu kosong. Tidak ada makhluk abisal di dalamnya. Wulin, itu saja. Ini pertama kalinya Anda di sini. Jadi sebaiknya jangan terlalu dalam. Kerumunan makhluk abisal akan muncul di dalam terowongan abisal secara acak. Jika sekelompok besar makhluk abisal muncul, apa dengan beberapa dari kita? Itu. Dia belum menyelesaikan kalimatnya ketika Tang Wulin tiba-tiba berhenti di jalurnya. Aku pikir kamu benar. Raungan rendah mengiringi peningkatan aliran udara yang datang dari dalam terowongan. Ketika dia mendengar suara itu, ekspresi Long Yuxue berubah drastis. Ini buruk. Ini benar-benar gelombang abisal. Lari. Sebelum dia bahkan selesai berbicara, dia menarik Tang Wulin saat dia berbalik dan berlari keluar dari terowongan. Tang Wulin tidak memiliki pemahaman menyeluruh tentang terowongan abisal. Namun, dia tidak begitu sombong untuk berpikir bahwa dia bisa menahan gelombang abisal dengan kekuatannya sendiri. Dengan itu, dia berbalik dan tanpa ragu berlari mengejar Long Yuxue. Long Yuxue agak lambat. Tang Wulin mengaitkan pinggang rampingnya dengan tangan kanannya dan melepaskan armor tempur 2 kata pada saat yang sama. Sepasang sayap emasnya terbentang di belakangnya. Goldsong berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan memasuki tubuh Tang Wulin. Tang Wulin mengepakkan sayapnya dengan kuat. Pada saat yang sama, dia memerintahkan energi esensi darah seluruh tubuhnya untuk melonjak ke arah baju tempur Dragon Moon di belakangnya. Dia terbang ke arah mereka masuk. Seperti seberkas cahaya keemasan mengalir dengan kecepatan menyilaukan. Long Yuxue berseru kaget. Dia kemudian memperhatikan sedang dipeluk. Karena kecepatan tinggi, angin sakal yang kuat membuatnya sulit baginya untuk tetap membuka matanya. Namun, anehnya dia merasa nyaman. Kecepatan yang luar biasa. Di bawah kecepatan penuh armor tempurnya. Sepertinya dia tidak lebih lambat dari Momei. Suara gemuruh terus datang dari belakang. Dan itu terdengar seperti semakin dekat. Tang Wulin merasa seperti itu adalah pusaran raksasa destruktif yang mendekatinya dari belakang seolah-olah akan melahap mereka semua. Perasaan seperti itu jelas tidak nyaman. Perasaan bahaya memaksanya untuk meningkatkan kecepatannya secara maksimal saat ia melewati gua di depannya. Dia akhirnya mencapai titik awalnya. Tempat dia pertama kali masuk. Disitulah tentara Dewa Darah telah membentuk garis pertahanan. Ini pasang surut. Semuanya. Hati-hati.
teriak Tang Wulin. Sebenarnya, ketika dia keluar, dia memperhatikan bahwa simpul ini sudah penuh dengan energi. Puluhan raksasa, perisai cahaya sudah didirikan. Semua meriam jiwa dipenuhi dengan energi dan siap untuk ditembakkan. Tanpa ragu, gemuruh adalah peringatan terbaik. Tang Wulin mengepakkan sayapnya. Dia mendarat di tanah dengan Long Yuksue dan menghela napas lega. Ketika mereka melihat sepasang besar sayap emas di belakangnya, banyak tentara pasukan Dewa Darah menunjukkan kekaguman di wajah mereka. Meskipun mereka yang terdaftar adalah talenta yang luar biasa, hanya ada segelintir yang mampu mencapai jajaran Master Armor Tempur dua kata. Sebuah perisai cahaya raksasa didirikan di depannya. Perasaan mengancam yang dia rasakan sebelumnya segera menghilang. Pada saat ini, aliran udara hitam keabu-abuan yang sangat kuat keluar dari terowongan. Semua perisai cahaya bersinar pada saat bersamaan. Lampu menyilaukan bergabung bersama untuk membentuk penghalang cahaya raksasa yang menghalangi dampak cahaya hitam keabu-abuan. Di tengah cahaya hitam keabu-abuan, sesuatu bisa terlihat samar, mengacungkan cakarnya. Kekuatan tumbukan yang menakutkan membuat cahaya dari perisai cahaya meledak dengan cahaya. Long Yuksue hanya bisa menghela nafas lega sekarang. Dia menatap Tang Wulin di sampingnya dan melihat wajahnya yang tampak muram. Dia menepuk dadanya sendiri. Sesaat kemudian, dia mengangkat senapan jiwanya di tangannya. Meskipun melalui mini Mesya, dia merasakan rasa aman yang datang dari Tang Wulin. Orang ini benar-benar hidup sesuai dengan nama Shrek Seven Monsters. Secara alami, Tang Wulin tidak tahu apa yang dipikirkan Long Yuksue. Dia hanya merasakan gelombang kejut energi dari dampak pasang abisal. Penghalang yang dibentuk oleh perisai energi sudah cukup untuk saat ini. Namun, gelombang kejut gelombang energi itu sangat kuat. Tampaknya tidak mungkin bahwa penghalang saat ini mampu menahannya. Seperti yang diharapkan, alarm memekakkan telinga terdengar setelah beberapa saat. Intensitas pasang surut sudah di peringkat ketiga. Penghalang hanya bisa bertahan selama 5 menit maks. Semua unit mundur ke garis pertahanan kedua. Sekarang, sementara itu, laporkan ke komando tempur dan minta cadangan. Aku takut makhluk abisal akan meluncurkan serangan habis-habisan. Ayo pergi. Long Yuksue menarik Tang Wulin dan menyerbu terowongan. Tang Wulin mengepakkan sayapnya dan mengikuti dari belakang. Apa artinya intensitas peringkat 3? Tanya Tang Wulin saat dia mengikuti Long Yuksue. Ekspresi Long Yuksue suram. Biasanya, pasang surut abisal akan berada di antara peringkat 1 dan 2. Pada intensitas itu, penghalang kita cukup kuat untuk menjaga mereka di teluk. Itu juga norma. Setiap beberapa dekade, makhluk abisal akan meluncurkan perang habis-habisan di mana gelombang abisal akan mencapai peringkat ketiga. Pasang abisal peringkat 3 akan membutuhkan peralatan pertahanan besar untuk menahannya. Ini juga berarti bahwa akan ada ahli di antara makhluk abisal yang akan menyerang pertahanan kita dengan sekuat tenaga. Pada saat-saat seperti ini, selalu yang paling sulit bagi kita. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan sangat disayangkan untuk menyaksikan acara ini di awal karir Anda. Bahkan saya belum pernah melihat gelombang abisal peringkat 3 sebelumnya. Bersiaplah untuk bertarung. Setiap prajurit pasti dimobilisasi. Baiklah. Tang Wulin tidak bertanya lebih lanjut. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah terus berjuang dan menunggu bala bantuan. Mereka mundur ke garis pertahanan kedua. Tang Wulin akhirnya melihat mesin defensif besar. Alat jiwa ini dipersiapkan dengan baik sebelumnya. Barisan formasi defensif diselesaikan dengan cepat. Semua orang bergerak dengan tertib dan tidak ada yang tampak bingung meskipun gelombang abisal telah mencapai peringkat ketiga. Puluhan alat jiwa, yang bahkan Tang Wulin tidak bisa kenali, dengan cepat dikumpulkan. Gelombang kejut energi tiba-tiba meningkat. Tang Wulin melihat bola logam raksasa jatuh di dalam gua abisal di belakang mereka. Bola itu berdiameter lebih dari 300 meter. Ada ratusan sinar yang ditembakkan dari bawah saat mereka menopang bobotnya. Bola logam itu sendiri memancarkan energi yang sangat besar. Pada saat yang sama, potongan besar logam melesat keluar dari tanah dari dalam gua-gua abisal, menghubungkan diri mereka dengan alat jiwa di dalamnya. Apa itu? Tanya Tang Wulin kepada Long Yuksue, yang ada di sampingnya. Long Yuksue berkata,
Itulah inti sebenarnya dari pasukan Dewa Darah kami. Ini dikenal sebagai Darah Dewa Hati. Ini adalah produk dari tenaga kerja dan sumber daya tak terukur dari federasi serta upaya penelitian kami sendiri. Hanya ada satu darah hati Tuhan di seluruh federasi. Ini dapat mengubah sejumlah besar energi asal menjadi kekuatan jiwa dan menyalurkannya ke alat jiwa kita. Membentuk siklus energi. Apakah Anda tahu sesuatu tentang baterai tenaga jiwa terintegrasi? Tang Wulin menjawab, saya pernah mendengar tentang mereka. Mereka memasok energi untuk peralatan jiwa yang besar. Dalam arti tertentu, darah Dewa Hati itu serupa. Namun, darah Dewa Hati menggunakan teknologi jiwa terbaru. Ini adalah variasi dari logam khusus yang dikembangkan oleh federasi dan sirkuit jiwanya yang sesuai. Logam-logam ini benar-benar menakutkan. Ketika mereka bermutasi, mereka akan meletus dengan sejumlah besar energi. Ketika mereka menemukan logam ini, pemikiran pertama federasi adalah menggunakannya untuk membuat senjata. Itulah bagaimana amunisi jiwa tetap bertingkat God Killer peringkat menjadi. Namun, mereka segera dihentikan setelah mereka dibuat karena amunisi jiwa tetap peringkat God Killer terlalu mengerikan. Juga, tidak ada banyak logam langka yang tersisa. Semua itu telah digunakan untuk membuat darah ini sebagai jantung Tuhan sehingga dapat memasok kita dengan energi yang terus-menerus dan besar untuk menjaga tempat ini. Tang Wulin terkejut. Meskipun dia tidak yakin tentang efek dari darah Dewa Jantung, dia secara pribadi menyaksikan energi destruktif yang sangat kuat dari amunisi jiwa tetap peringkat God Killer. Itu adalah malapetaka yang bahkan tidak bisa bertahan oleh limit Douluo dengan armor perang 4 kata yang menyala. Akademi Shrek dan markas Tang Sekte telah dihancurkan di bawah serangannya. Dia tidak pernah berharap pasukan Dewa Darah memiliki alat jiwa yang kuat dengan peringkat yang sama. Pada saat ini, gebrakan yang dalam terdengar. Para prajurit dari garis pertahanan pertama semuanya mundur. Perisai biru muda segera terbentuk pada pembukaan terowongan. Secara efektif menutup pintu keluarnya. Bab 955, masuk ke close combat. Boom. Aliran udara hitam keabu-abuan itu telah menabrak penghalang dalam 1 menit. Ini mengguncang layar biru terang. Seluruh gua abisal tampaknya bergetar juga dengannya. Namun, kemampuan defensif layar biru muda jauh lebih unggul dari garis pertahanan pertama. Terlepas dari dampak yang kuat, itu tidak bergerak. Tang Wulin melirik Long Yuxue di sampingnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Long Yuxue menjawab. Biasanya gelombang abisal akan menyerang dengan gelombang kejut energi terlebih dahulu. Selanjutnya, sejumlah besar makhluk abisal akan meluncurkan serangan habis-habisan. Meskipun perisai energi dapat menahan energi destruktif, ia akan menghabiskan banyak sumber daya kita juga. Karenanya, begitu energi destruksi abisal pasang berkurang, kita perlu menyiapkan perisai untuk dampak selanjutnya dari energi destruktif. Kita hanya bisa mengandalkan kekuatan tempur pasukan kita untuk bertarung dengan makhluk abisal. Beristirahat selagi bisa. Ini akan menjadi pertempuran yang panjang setelah ini. Saat dia mengatakan ini, Long Yuxue menarik Tang Wulin ke sudut. Dia menghapus mini mesyanya sendiri. Dia kemudian duduk bersila di tanah dan mulai bermeditasi. Tang Wulin melepas baju perangnya juga. Karena status khusus dari dinas rahasia, tidak ada yang datang untuk menanyai mereka. Saat ini, sudah ada sejumlah besar tentara-tentara Dewa Darah yang berkerumun di tempat itu. Para prajurit yang mengenakan mesya berat dan terampil dalam pertempuran jarak dekat berdiri di depan. Bagian belakang didukung oleh berbagai meriam jiwa. Ada lebih banyak penyerang jarak jauh membuat persiapan mereka untuk pertempuran yang akan datang. Tang Wulin melihat seseorang yang dikenalnya saat ini. Itu adalah Jiang Wuyue. Jiang Wuyue tidak mengenakan mesya apapun saat ini. Mengenakan seragam militernya yang disetrika dengan baik. Dia memberi perintah kepada prajurit garis depan untuk masuk ke formasi. Energi yang dikeluarkan Tang Wulin diisi ulang oleh tombak naga emas. Jadi dia tidak merasa terlalu lelah. Dia melirik Long Yuxue di sampingnya. Dan dia memutuskan untuk mendekati Jiang Wuyue. Dia paling ahli dalam pertempuran jarak dekat sedangkan Jiang Wuyue berasal dari batalion melee pertama. Dia merasa lebih cocok bertarung bersama batalionnya dengan keahliannya. Petugas senior.
Dia datang ke sisi Jiang Wuyue dan memberi hormat kepadanya. Jiang Wuyue saat ini sedang sibuk. Ketika Tang Wulin tiba-tiba muncul di pandangannya, dia sedikit terkejut. "Kenapa kamu di sini? Apakah kamu bukan anggota baru?" Tang Wulin menjawab, "Petugas senior Long membawa saya ke sini untuk latihan. Kami berada di dalam terowongan tadi. Kami berada di jalan keluar ketika kami menghadapi gelombang abisal." Jiang Wuyue tiba-tiba punya ide dan merendahkan suaranya ketika dia berkata kepada Tang Wulin, "Tentang energi yang kamu berikan pada saya untuk yang terakhir kalinya. Berapa banyak orang yang bisa kamu infus pada saat yang sama?" Dia telah disibukkan dengan emas Tang Wulin domain kemarahan naga. Dalam domain itu, kekuatan tempurnya meningkat 50%. Tidak diragukan lagi. Gelombang abisal adalah cobaan penting yang harus dihadapi oleh tentara Dewa Darah. Demikian pula, setiap pasang abisal yang kuat akan membawa sejumlah besar poin prestasi. Tepatnya waktu untuk membuat tanda mereka. Dalam kondisi seperti itu, jika kekuatan tempurnya tiba-tiba dapat meningkat sebanyak 50%, maka dia tidak diragukan lagi akan dapat memperoleh lebih banyak poin prestasi. Tang Wulin melirik tempat itu dan berkata, "Sebuah area dengan diameter 50 meter. Tidak ada batasan jumlah orang. Saya pikir itu akan bekerja pada siapapun. Tetapi itu akan bekerja lebih baik pada penguasa jiwa dengan jiwa bela diri tipe naga." "Baiklah. Saya mengerti. Saudaraku. Apa yang Anda katakan tentang bekerja sama dengan saya? Saya akan membagikan sebagian poin prestasi kolektif kami kepada Anda." Jiang Wuyue segera mengatakan apa yang ada di pikirannya. Dia adalah seorang prajurit yang tidak terbiasa berbelit-belit. Dia suka jujur dan langsung. Tang Wulin juga menyukainya. Itu tujuannya selama ini. "Tidak masalah. Mulai sekarang, saya akan mengikuti Anda, petugas senior." "Itu sudah beres kalau begitu. Siapa tahu, setelah pertempuran ini, Anda mungkin langsung dipromosikan menjadi Letnan 1 dari Letnan 2. Haha. Nasib kita bersinar pada kita karena itu terjadi saat kita sedang bertugas. Itulah yang saya harap akan temui. Bertemu gelombang pertama serangan dari makhluk abisal. Terlebih lagi, ini adalah gelombang abisal peringkat 3 yang hanya terjadi sekali setiap beberapa dekade." Setelah menghadapi musuh yang kuat, Jiang Wuyue tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan kegembiraan. Dalam hatinya, adalah wajar bagi tentara untuk menunjukkan apa yang telah mereka pelajari di medan perang untuk membantai musuh-musuh mereka. Dengan kepribadian seperti itu, dia tidak akan mengambil bagian dalam pasukan penjaga perdamaian bahkan jika dia harus. Dia lebih suka mengalami euforia membunuh musuh-musuhnya. Tang Wulin memiliki kesan yang baik tentang Jiang Wuyue, terutama ketika dia menekannya dengan garis keturunan Raja Naga Emas. Jiang Wuyue masih bisa menampilkan kekuatan tempur yang kuat. Itu hanya bisa dicapai dengan memiliki kemauan yang murni dan kuat untuk bertarung. Itu sebabnya dia sangat menantikan ini. Dia ingin melihat seberapa kuat Jiang Wuyue di medan perang. Lebih dari itu, ia ingin menyaksikan kekuatan tempur tentara Dewa Darah. Dia tidak mendaftar dalam Blood God Army sebagai perwira militer hanya demi dipromosikan pangkatnya. Sebaliknya, dia ingin memiliki kekuatannya sendiri. Ketika dia menyadari bahwa Blood God Army sebenarnya ditugaskan untuk menjaga terowongan abisal, dia sedikit kecewa. Bahkan jika dia bisa merekrut pengikut yang cukup di sini, dia tidak bisa mengambil pengikut ini karena mereka harus menjaga terowongan abisal. Meski begitu, jika tentara Dewa Darah cukup kuat, itu masih akan sangat membantu baginya. Jiang Wuyue menamparkan pundak Tang Wulin. "Ikuti aku." Saat dia mengatakan ini, dia terus memberikan perintah kepada personel tempur di garis depan. Jiang Wuyue mungkin tampak seolah-olah dia telah kehilangan kelereng di kali. Tetapi ketika dia dalam mode perang, dia berperilaku berbeda sama sekali. Dia tegas dan stabil ketika dia memberi perintah. Keinginannya untuk bertarung tidak memengaruhi penilaiannya sedikit pun. Dia akan memperhatikan setiap detail. Segera, garis pertahanan besi selebar 200 meter dibangun oleh batalion melee pertamanya. Melalui pengamatannya, Tang Wulin memperhatikan bahwa ada 100 Misha di batalion melee pertama. Model level terendah yang dapat ditemukan adalah Misha ungu.
Bahkan ada 5 mesia hitam. Jika itu adalah pasukan lain, ini tidak akan menjadi barisan batalion belaka. Sebaliknya, itu akan menjadi unit mesia yang luar biasa. Mereka bisa menjadi resimen sendiri. Tapi di sini, mereka hanya batalion. Bukan itu saja. Ada 100 master tempur baju satu kata lagi di batalion melee pertama. Kekuatan tempur mereka setara dengan para master mesia. Biasanya, satu batalion terdiri dari 300 hingga 500 orang. Batalion melee pertama Jiang Wuyue memiliki 300 orang. Jiang Wuyue memberi Tang Wulin penjelasan singkat. Ada 2 tentara di setiap mesia sehingga mereka bisa lebih baik melepaskan kekuatan mesia. Kekuatan jiwa satu orang tidak akan pernah bisa menandingi 2 orang. Selain itu, jiwa bela diri mereka akan saling melengkapi. Namun, mesia terlalu besar dan tidak seefektif seorang guru jiwa ketika bertarung di ruang sempit. Itulah alasan bagi 100 tuan jiwa lainnya untuk bertarung bersama mereka. Meskipun mereka hanya menguasai satu kata armor pertempuran, kekuatan tempur mereka tidak bisa dianggap enteng. Tidak ada master jiwa dengan basis budidaya di bawah 4 cincin di seluruh batalion melee 1. Jika batalion ini bertarung di luar, mereka akan mampu melawan 10.000 divisi yang kuat. Seperti yang diharapkan, itu adalah pasukan tempur paling elit. Itu bukan satu-satunya batalion jarak dekat di sini. Ada 3 batalion huru hara lainnya yang ditempatkan di sini. Ada 36 terowongan yang sama, tetapi apakah semua terowongan dilengkapi dengan tenaga yang sama? Para prajurit yang bertanggung jawab atas serangan jarak jauh di belakang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan batalion jarak dekat di depan. Senjata mereka tidak diragukan lagi yang paling efektif dalam membunuh makhluk abisal. Tang Wulin telah berada di samping Jiang Wuyue selama ini ketika dia mendengar dia memberi perintah kepada tentaranya. Dia menganggap ini sebagai kesempatan untuk belajar di medan perang hidup. Peluang seperti itu sulit didapat. Akhirnya, Jiang Wuyue selesai memberi perintah. Semua pertahanan ada di tempatnya. Terowongan abisal masih bergetar. Gelombang kejut energi destruktif semakin kuat dari yang sebelumnya. Gelombang kejut sepertinya tidak pernah berakhir. Namun, masing-masing dan setiap prajurit Bloodguard Army tenang dan stabil. Semua alat jiwa terisi penuh dan semua orang dalam kondisi prima untuk pertempuran. Bersambung.